Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika Ayo Mencoba. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 6. Ini materi bab 1 bilangan bulat dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 revisi 2018 ada di halaman 35 sampai dengan 36. Ibu langsung ke pembahasan soal anak-anak. Soal nomor 1, ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Untuk soal A di sini negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Ini Ibu gambarkan di sini. Soal A negatif 5 ini dimulai dari 0. Kita buat garis ke kiri, ini 5 satuan. Ini nilainya negatif 5. Selanjutnya dari negatif 5 di sini nih, ini mulainya dari 0. Selanjutnya dari negatif 5 ini ditambah 12 berarti positif 12 ke kanan 12 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 langkah. Ini positif 12. Hasilnya sama dengan hasilnya berupa garis putus-putus di sini. Hasilnya dimulai dari 0. Ini ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Positif 7. Berarti negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Ini cara menggambarkannya dalam garis bilangan. Ke kiri 5 langkah, ke kanan 12 langkah. Hasilnya adalah ini garis putus-putus ini dari 0 ke 7. Lanjut soal B. 10 ditambah negatif 8 sama dengan 2. Ini soal B Ibu bahas di sini, sudah Ibu gambarkan di sini. 10 positif 10 berarti ke kanan 10 di sini sudah. Ini positif 10. Ini dari 0 ke kanan 10 satuan. Setelah itu ditambah negatif 8, artinya dari 10 di sini kita ke kiri 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat garis. Ini nilainya adalah negatif 8. Selanjutnya hasil akhirnya sama dengan di sini. Ini dari 0 ke ujung panah yang kedua di sini. Ujungnya ada di angka 2. Ini hasilnya. Ini hasilnya adalah positif 2. Cukup dituliskan 2 saja kalau di sini. Lanjut untuk soal C anak-anak di sini. 8 dikurang negatif 7. Perlu anak-anak ketahui kalau tanda dikurang seperti ini sama dengan kita menjumlahkan dengan lawannya. Dijumlah dengan lawan negatif 7 yaitu 7. Atau kalau kita jadikan perkalian anak-anak, tanda negatif dikali negatif ini sama dengan positif. Ini sama dengan 8 ditambah 7. Sama dengan 15. Perlu Ibu ingatkan kembali, kalau tanda kurang itu artinya ditambah dengan lawannya. Ditambah dengan lawan negatif 7 yaitu 7. Ibu gambarkan di sini, ini 8. Ini positif 8 dari 0 ke 8. Ini positif 8. Selanjutnya di sini ditambah lagi 7. Berarti dari 8 ke kanan lagi 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke positif 15. Ini positif 7. Ini hasil akhirnya ini adalah dari 0 ke ujung panah yang kedua. Ke 15. Berarti positif 15. 8 dikurang negatif 7 sama dengan 15. Ini cara menggambarkan dalam garis bilangan. Lanjut untuk soal D anak-anak di sini. Negatif 11 dikurang negatif 8. Negatif 11 ditambah dengan lawan negatif 8. Berarti negatif 11 ditambah 8. Sama dengan negatif 3. Negatif 11 dari 0 ke kiri 11 satuan. Ini negatif 11. Selanjutnya ke kanan 8 satuan. Dari negatif 11 ke kanan 8 satuan. Ini positif 8. Ini selanjutnya hasil akhirnya adalah dari 0 ke ujung panah kedua di sini. Di negatif 3. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 3. Panahnya ke kiri anak-anak. Lanjut soal E di sini. Negatif 2 ditambah negatif 8 dikurang negatif 7. Negatif 2 ditambah negatif 8. Ini
ditambah dengan lawan negatif 7 berarti ditambah 7. Ini hasilnya negatif 3. Sekarang kita gambarkan dalam garis bilangan negatif 2 dari 0 ke negatif 2. Di sini ke kiri 2 langkah atau 2 satuan. Selanjutnya ditambah negatif 8 berarti ke kiri 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke negatif 10. Ini negatif 2. Sudah sampai di negatif 10, ini selanjutnya kita ke kanan 7 langkah atau 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di sini. Ke kanan 7 satuan. Ini berarti positif 7. Hasil akhirnya adalah dari 0 di sini. Dari 0 di ujung panah ketiga. Dari sini. Ada di negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Kita bahas dulu soal A. Sini kita amati dulu garis bilangannya. Ini yang pertama di sini bernilai negatif 5 anak-anak. Panahnya ke kiri dari 0 berarti ini negatif 5. Selanjutnya ke kiri lagi ini panahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah atau 6 satuan berarti negatif 6. Hasilnya adalah negatif 11. Dari 0 di sini hasil itu dari 0 ke ujung panah kedua. Negatif 11. Negatif 11. Berarti kalimat matematikanya adalah negatif 5. Ini ditambah dengan negatif 6. Ini sama dengan negatif 11. Lanjut untuk soal B di sini kita amati garis bilangannya. Dari 0 ke kanan 7, ini berarti positif 7. Selanjutnya dari 7, ini panahnya ke kiri, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 langkah ke kiri berarti negatif 9. Hasilnya dari 0 di sini ke ujung panah kedua, dari sini. Ini ada di negatif 2. Berarti nilainya adalah negatif 2. Kalimat matematikanya berarti 7 ditambah dengan negatif 9. Ini sama dengan negatif 2. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Ibu mulai dari soal A di sini. Negatif 12 ditambah 7. Berarti ke kiri 12, ke kanan 7. Atau kalau ibu beri kunci mudahnya, ini kita punya hutang 12. Kita membayar 7. Maka sisa hutang kita tinggal 5. Berarti negatif 5. Lanjut soal nomor 3B ini. 10 dikurang negatif 14. Ini sama dengan ditambah dengan lawannya anak-anak. Ini berarti 10 ditambah dengan lawan negatif 14. Atau kita kalikan. 10 ditambah 14 sama dengan 24. Lanjut soal C di sini. Negatif 25 ditambah negatif 53. Artinya, ini cara mudahnya. Kita berutang 25. Ditambah kita berutang lagi 53. Hutangnya tambah banyak. Berarti hutang kita menjadi negatif 78. Hutangnya menjadi 78. Negatif 78. Sekarang soal D. 15 ditambah titik-titik sama dengan negatif 20. Ibu hitungkan di sini. 15 ditambah titik-titik ini sama dengan negatif 20. Di sini titik-titik kita sendirikan. Ini dikurang 20. Ini kita pindah ruas kanan. Ini pindah ruas, ini pindah ruas ke sama dengan di sini. Kalau di sini positif, tandanya menjadi negatif. Negatif 30, negatif 15. Artinya berutang 20, berutang lagi 15, ini berarti berutang 35. Kita masukkan ke sini, negatif 35. 15 ditambah negatif 35 hasilnya negatif 20. Lanjut ke soal E di sini anak-anak. Ini tadi soal D, ini soal E. Titik-titiknya kita isi nanti. Titik-titik dikurang negatif 23 sama dengan 50. Titik-titik ditambah dengan lawannya. Berarti tambah 23 sama dengan 50.
Selanjutnya, titik-titik ditambah 23 sama dengan 50. Ini kalau kita ubah, titik-titik ditaruh di kiri, ini sama dengan 50. 23 ini positif kalau pindah ruas menjadi negatif 23. Ini titik-titiknya. Kalau 50 dikurang 23 ini 27, anak-anak. Langsung saja 27. Seperti ini bisa. Ini berarti nilainya adalah 27. Saya letakkan di sini. 27. Lanjut soal nomor 4. Sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Baik, ini Bu gambarkan dalam garis bilangan. Yang dimaksud posisi awal itu pada posisi ketinggian 5 meter. Berarti positif 5 di sini. Ini posisi awalnya. Dan posisi akhirnya di kedalaman. Kalau kedalaman berarti di bawah tanah, permukaan tanahnya 0 meter, berarti posisinya di negatif 4 meter. Ini jaraknya, kalau kita hitung dengan gambar sudah kelihatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jaraknya adalah 9 meter. Kalau kita tuliskan dalam matematika anak-anak, dalam kalimat matematika, di sini 5, kita selisihkan dengan garis 4. 5 dikurang dengan negatif 4. Ini sama dengan 5 ditambah dengan 4. Sama dengan 9, satuannya tadi meter. Jadi jarak yang ditempuh bola dari posisi awal di sini hingga akhir adalah 9 meter. Lanjut soal nomor 5 anak-anak. Suhu badan seorang anak ketika demam 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badan turun 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberi obat. Berarti suhu badan anak ini setelah diberikan obat, setelah diberi obat, berarti kita kurangkan. Karena turun anak. 39 derajat Celcius dikurang dengan 4 derajat Celcius. Sama dengan 35 derajat Celcius. Cukup seperti ini kalimat matematikanya. Sekarang suhunya menjadi 35 derajat Celcius. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.